Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama agar kita siap mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan di malam hari ini. Kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman-Mu dalam rangkaian acara jam doa kami. Kiranya kasih, kuasa, dan roh kudus-Mu akan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saya kasihi, saya berharap kita semuanya dalam kondisi sehat. Dan mari kita dukung bersama-sama untuk Ibu Eka Nendi yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Immanuel, agar Tuhan memberikan mujizatnya, janin yang ada di rahimnya tetap dalam kondisi sehat dan kuat, dan sampai nanti melahirkan dalam kondisi baik. Berdoa juga untuk Ibu Rina Aurele, supaya Tuhan juga bekerja, berkarya di balik semua usaha pengobatannya, sehingga beliau boleh sehat kembali. Demikian juga kita bersyukur atas Dokter Nila yang sudah dinyatakan sembuh. Demikian juga kalau ada saudara kita yang lain yang menderita sakit, juga mari kita doakan bersama-sama, meyakini bahwa Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih buat doa-doanya untuk saya dan keluarga, khususnya saya, untuk pengobatan di Rumah Sakit Mata Yap Yogyakarta berjalan dengan baik dan hasilnya juga baik. Bapak Ibu saya kasihi, kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat yang kedua. Mazmur 23 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari perikop yang sedang mengungkapkan karya dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya, khususnya atas Daud. Judul dalam perikop itu adalah Tuhan adalah Gembalaku. Yang pasti, kita tahu pasti bahwa Tuhan adalah Gembala kita, Gembala Agung kita, yang menolong kita, menopang kita, membimbing kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, dan segala perhatian dari Gembala Agung kita sungguh-sungguh kita rasakan secara luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Demikian juga Daud mengungkapkan itu. Bagaimana Daud yang adalah domba Tuhan. Kemudian Daud mencoba untuk memahami bagaimana karya dari Sang Gembala Agung itu, oleh karena Daud mempunyai kesibukan pekerjaan sebagai seorang gembala. Pasti tahu bagaimana gembala itu di dalam memelihara, mengawasi, dan juga memperhatikan domba-dombanya. Tuhan adalah Gembalaku. Yang pasti ini diangkat dari sebuah pemikiran di mana Daud ketika berada di padang bersama-sama dengan kawanan domba yang ada padanya, ia mencurahkan semua perhatiannya kepada domba-dombanya. Ia mencurahkan semua kasihnya kepada domba-dombanya, supaya domba-dombanya merasa aman, merasa nyaman, dan merasa berada dalam perlindungan Sang Gembala. Bapak Ibu saya kasihi, gembala berjalan di depan domba-dombanya. Sehingga ketika Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan memimpin Daud, bagaimana Tuhan memimpin umat Tuhan, dia berada di depan untuk memberikan jalan kepada domba-dombanya, menuntun mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama menuju kepada sebuah kebahagiaan yang dituntunkan oleh Sang Gembala. Gembala berjalan di depan dengan membawa tongkat gembalanya. Dengan tongkat itu maka Sang Gembala itu membimbing domba-dombanya, mengarahkan domba-dombanya bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus menuju ke suatu tempat. Bahkan dengan tongkat gembala itu, gembala juga mengajar kepada domba-dombanya. Bisa jadi tak jarang
Domba-dombanya mungkin kena pukulan dari tongkat sang gembala, oleh karena mungkin domba-dombanya nakal. Bisa jadi tongkat gembala itu mengangkat domba ketika dia jatuh ke jurang, kemudian ditariknya dengan tongkat itu yang ujungnya melengkung dan dilengkungkan pada badannya untuk menarik domba-domba itu. Bagaimanakah juga tongkat itu berfungsi untuk menolong domba-domba yang mungkin sedang dalam kesulitan. Dan juga pasti tongkat sang gembala itu akan dipakai untuk mengamankan domba-domba dari serangan serigala di padang gurun yang begitu ganas. Pasti dengan tongkat itu mampu menghalau musuh-musuhnya yang mengancam domba-dombanya. Dengan tongkat itu juga domba-dombanya merasa terlindungi dan merasa aman. Hal itu diungkapkan oleh Daud. Bagaimana Tuhan membimbing Daud, bagaimana Tuhan membimbing anak-anaknya, bagaimana Tuhan membimbing umatnya. Dan mungkin juga tak jarang anak-anak Tuhan mendapatkan pukulan dari Tuhan sebagai sebuah pengajaran. Dan bisa jadi dengan tongkat itu juga akan memberikan pertolongan kepada kita, pertolongan kepada Daud, pertolongan kepada umat Tuhan jika sedang dalam kesulitan. Nah, yang menarik dalam ayat itu adalah disampaikan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pernahkah kita berpikir, kapan domba itu dibaringkan? Kapan domba itu mengalami hal yang seperti ini? Mungkin kita tidak pernah mengamati, dan mungkin kita jarang melihat bagaimana sang gembala itu membaringkan dombanya. Yang ada mungkin menarik dombanya, yang ada mungkin menghalau dombanya, yang ada mungkin memukul dombanya, yang ada mungkin adalah menggiring dombanya. Tetapi menarik sekali karena Daud mengungkapkan bagaimana sang gembala itu membaringkan dombanya. Apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada dalam pemikiran kita ketika sang gembala itu membaringkan dombanya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa yang kita pikirkan? Bapak Ibu saya kasihi, saya memikirkan kondisi di mana domba itu dibaringkan oleh gembalanya. Pasti domba itu sedang dalam permasalahan. Bisa jadi sesungguhnya dalam perjalanan ke padang gurun, sang domba itu juga tidak berjalan, tetapi sang domba itu dibopong oleh gembalanya. Sang domba itu digendong oleh gembalanya. Bisa jadi karena dombanya sedang terluka, bisa jadi karena dombanya sedang sakit, bisa jadi dombanya sedang terkilir kakinya, yang sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita, domba itu sedang dalam permasalahan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesakitan, sehingga sang gembala itu membopongnya. Dan ketika berhenti di suatu tempat di mana domba-domba yang lain bisa mencari makan di padang gurun itu atau di padang itu, kemudian domba yang ada di dalam gendongan sang gembalanya itu kemudian dibaringkan. Tidak asal membaringkan. Kalau kita lihat dalam ayat itu, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Apa maknanya? Maknanya lah domba-domba yang lain, domba-domba yang sehat, bisa mencari makan rumput yang hijau sesuka hati mereka, dengan upaya mereka, dengan usaha mereka. Tetapi oleh karena domba ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam permasalahan, sedang dalam kesakitan, maka sang gembala itu membaringkan dia di tempat di padang yang berumput hijau, di mana domba itu tidak harus bersusah payah mencari rumput yang hijau. Oleh karena gembala sudah membaringkan di padang yang berumput hijau, tinggal makan saja. Wah, menarik bukan? Dan ini yang dilakukan oleh gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ia membaringkan aku di atas rumput hijau, ke tempat makanan yang disediakan oleh gembala. Boleh saya katakan makanan itu pun tidak harus dicarinya, oleh karena sudah disediakan oleh sang gembala. Apa yang kita tangkap dari peristiwa itu?
Bapak Ibu saya kasihi, mungkin kita sedang dalam duka, mungkin kita sedang dalam pergumulan, mungkin kita sedang dalam permasalahan, mungkin juga kita sedang dalam kesakitan. Sang Gembala Agung kita Yesus Kristus siap menggendong kita, siap membopong kita dengan penuh kasih-Nya, dengan penuh perhatiannya. Dan ketika berada di suatu tempat, maka Ia akan membaringkan kita yang sedang terluka, yang sedang berduka, yang sedang kesakitan, yang sedang dalam pergumulan dan permasalahan. Kita akan dibaringkan di tempat, di padang yang berumput hijau, di tempat berkat yang dimana kita tidak perlu mencarinya, di tempat berkat dimana kita tidak perlu mengusahakannya, tetapi sudah disediakan oleh Tuhan kita, Sang Gembala Agung kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan gembala itu akan melihat dombanya akan lebih nyaman, dombanya akan lebih senang, dombanya akan lebih enak, dombanya akan lebih merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Itulah maksud Tuhan ketika membopong kita, sedang dalam kesulitan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesakitan, sedang dalam butuh pertolongan. Maka Tuhan akan membopong kita, menggendong kita, dan menaruh kita di tempat di mana kita penuh dengan berkat Tuhan. Dan di sanalah pasti Sang Gembala Agung kita mengharapkan kita, supaya kita berada di tempat yang lebih nyaman. Bahkan ada kekuatan baru, ada kesegaran baru, bahkan terjadi kesembuhan yang dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, Ia memulihkan aku, Ia memulihkan diriku. Oleh karena pasti tahu ketika domba itu tidak bisa berjalan, ketika domba itu sedang dalam kesulitan, tidak bisa mencari makan sendiri, maka dengan perhatian dan penuh kasih-Nya, Tuhan menempatkan kita di tempat di mana kita membutuhkan sesuatu itu. Dan ketika itulah Tuhan kita akan memulihkan kita. Domba yang tadinya sakit pasti dipulihkan dia. Domba yang tadinya bersedih hati akan dihiburkan dia. Domba yang sedang dalam pergumulan dan permasalahan pasti akan ditolongnya. Bahkan ketika domba itu sedang dalam kesakitan, maka akan disembuhkannya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan setelah itu, Ia akan menolong kita. Ia akan menolong aku, kata Daud, untuk melakukan apa yang benar dan yang memuliakan Tuhan. Di sebuah aliran sungai yang begitu jernih, yang begitu indah, yang begitu nyaman, yang ditumbuhi rumput-rumput yang berwarna hijau segar sebagai makanannya, maka domba itu akan dipulihkannya, akan disembuhkannya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang sedang dalam pergumulan kita hari ini? Sedang bersedihkah kita? Sedang dalam pergumulan dan permasalahankah kita? Sedang dalam kesulitankah kita? Bahkan sedang dalam sakit penyakitkah kita? Maka Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita siap menggendong kita, siap membopong kita, lalu akan menaruh kita ke tempat yang berumput hijau, ke tempat yang penuh dengan berkat, sehingga di sanalah terjadi penghiburan, terjadi kekuatan, terjadi pemenuhan atas kebutuhan kita, bahkan terjadi kesembuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan perhatian, yang penuh dengan kepedulian. Pasti ketika kita sedang dalam derita, sedang dalam sedih, sedang dalam kecewa, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesakitan, kita tidak pernah seorang diri. Oleh karena kita punya Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang siap membimbing kita, menolong kita, membopong kita, dan menaruh kita di tempat yang berumput hijau. Mari kita tambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada Gembala Agung kita. Mari kita tunduk kepada perintah-perintahnya. Mari kita ikuti tongkat agung Gembalanya. Kita ikuti arahan-arahan hidupnya. Pasti Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat, ke ladang, ke padang yang penuh dengan berkat Tuhan. Bahkan suatu saat pun kita bisa merasakan berkat itu ada, seperti tidak perlu mencarinya. Berkat itu datang, seperti tidak perlu mengupayakannya. Jalan keluar itu terbuka, seperti kita tidak pernah bisa merasakan bagaimana kita berjuang
berusaha untuk membuka jalan, karena Tuhan yang membuka jalan. Pastilah Tuhan memberikan pertolongan, seperti kita tidak punya usaha, punya daya untuk mendatangkan pertolongan. Sepertinya kita akan mendapatkan kesembuhan, seolah-olah kita tidak sedang dalam upaya mencari pengobatan. Tetapi semuanya datang dari Tuhan, dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dan dengan kepedulinya. Tuhan adalah gembalaku. Ia membimbing aku, Ia menolong aku, Ia menopang aku menuju ke suatu tempat padang yang berumput hijau. Terima kasih atas kesempatan di mana kita bisa bersama-sama menjadi domba-domba Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang punya Tuhan yang begitu kasih, yang begitu peduli dengan kita semuanya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu akan membesarkan hati kami, terkhusus ketika kami sedang dalam pergumulan, persoalan, permasalahan, kesulitan, kekurangan, bahkan kekecewaan, juga dalam sakit penyakit. Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kepedulian, akan membopong kami semuanya dan menaruh kami ke tempat yang berumput hijau, yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.